Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Siti Halimatul Munawarah, SKM MKM. Pada kali ini, video ini bertujuan untuk penyelesaian tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan. Saya, Fetri Vera Kirsang dari IKMA, akan memaparkan hasil analisis saya pada jurnal yang berjudul Pengaruh Kompetensi Tenaga Medis dan Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien pada Puskesmas Poncowati, Kecamatan Terbanggi, Besar Kabupaten Lampung Tengah. Berikut cuplikan dari jurnal yang saya ambil. Yang pertama yaitu menganalisis masalah. Secara umum, pengertian pelayanan publik dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, yang mana pelayanan kesehatan bertujuan meningkatkan dan memelihara kesehatan, mengobati, dan mencegah penyakit, serta memulihkan kesehatan seorang, kelompok, maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat dikatakan apabila menimbulkan kepuasan pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata pelanggan dan tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan etika profesi yang telah ditetapkan. Namun, contoh kasus jurnal ini membahas mengenai sebuah puskesmas Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang ikut berpartisipasi melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pemerintah Kabupaten Lampung telah memberikan kebijakan pelayanan kesehatan dan lembaga pengawasan pelayanan publik. Disayangkan, hal ini tidak secara merata diimbangi dengan kompetensi dan pelayanan tenaga medis yang baik. Hal ini membuat pasien puskesmas merasa tidak puas kepada tenaga medis tersebut, dikarenakan yang pertama, masih ditemukannya beberapa pegawai yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaannya, seperti lambatnya proses penyelesaian masalah atau pekerjaan. Hal ini disebabkan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Yang kedua, yaitu ditemukan juga tenaga medis yang tidak selalu mengetahui apa saja yang dibutuhkan pasien, seperti menjawab pertanyaan baik dari pasien maupun keluarga pasien. Lalu yang ketiga yaitu adanya pasien yang melakukan komplain atau pengaduan karena menunggu dokter yang terlalu lama. Padahal yang telah kita ketahui bahwa seorang dokter seharusnya datang dengan tepat waktu, sehingga dapat menangani pasien dengan jumlah yang banyak dan waktu yang cepat. UU yang terkait dengan ketidakpuasan pasien. Kepuasan pasien merupakan tingkat perasaan senang seseorang terhadap kesesuaian kualitas pelayanan yang diharapkan dan tidak ada komplain atau pengaduan. Peraturan perlindungan hukum bagi pasien maupun masyarakat terkait pelayanan kesehatan terdapat pasal 17 huruf D dan E pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien, yang mana berbunyi memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik maupun materi. Lalu pada pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 yang mana berbunyi
Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. Maka dari itu, terdapat pertanggungjawaban terkait kasus ini pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, dikarenakan memperoleh kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka dari itu, solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan dengan melakukan pelatihan-pelatihan di bidang kesehatan. Hal ini dapat berpengaruh yang berarti dalam upaya meningkatkan kepuasan pasien terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga medis. Lalu yang kedua yaitu melakukan evaluasi atau tindakan yang konkret terhadap pelayanan kesehatan masyarakat sehingga kepuasan pasien tercapai sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang kesehatan, baik di klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Ketidakpuasan pasien menjadi tanggung jawab puskesmas untuk memberikan pelayanannya kepada pasien, baik pasien umum ataupun pasien penerima. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan, dan perawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Maka dari itu, sebaiknya dilakukan pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Pasal 30 ayat 1 dan 2 tahun 2014. Sekian pemaparan analisis saya. Saya ucapkan terima kasih.